Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada malam hari ini atau malam tadi kita akan membahas sedikit tentang tragedi kejadian di Balikpapan yang banyak memakan korban, sehingga bahkan yang ada tewas 4 orang. 5 mas. 5 ya? 5 orang yang tewas. Korban luka puluhan. Dan korban luka lainnya puluhan. Itu sekitar kalau di hasil data kepolisian, total korban semua yang meninggal maupun luka-luka 21 orang lebih kurang. Ya. Dan sementara supir truk tersebut, dia sudah kena hukum yang setimpal dengan sesuai pasal yang berlapis, yaitu 6 tahun penjara. Dan hukuman dia itu double lah. Di dunia dia kena hukuman penjara 6 tahun, dan di akhirat juga kena hukuman juga lebih berat lagi. Karena gara-gara keteledoran dia, banyak seperti korban yang anak-anak yang tadinya dia punya masa depan yang kita tak tahu orang sukses, tapi kena kejadian itu ada yang kehilangan orang tuanya, dia bisa putus sekolah, dan yang bahkan yang ada yang sebagai mau pergi kerja dia cacat, sehingga dia tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Ya, jadi saya di sini Mas Denny ya, izin bertanya nih. Ini kejadiannya pada hari Jumat, Bang. Ya. Jumat pagi. Di belakang Bang Budi juga tepatnya ya 2017 lalu kejadian serupa terjadi, di mana truk yang membawa muatan eskavator, truk Puso, menabrak 3 pengendara motor gitu, dan meninggal dunia lah. Yaitu 3 meninggal dunia dan beberapa lainnya luka-luka. Nah, kejadian itu ternyata 5 tahun kemudian terjadi lagi gitu ya. Terjadi lagi. Cuman di Balikpapan ini dia truk kontainer dengan dalih katanya rem blong, gitu ya. Nah, tadi Bang Budi sempat menyebutkan bahwasannya si pelaku ini bakal kena pasal yang berlapis atau pasal yang lalai dalam mengendara dan menyebabkan korban lain meninggal dunia. Iya, betul. Dan dia akan mendapatkan suatu pertanggungjawaban juga, diminta pertanggungjawabannya ketika nanti di akhirat, gitu ya Bang ya. Nah, tadi Bang Budi sempat bilang juga bahwasannya dia sebetulnya bebannya berat. Beban apa sih Bang maksudnya yang berat di dunia ini dan di akhirat itu? Beban dia yang di dunia harus menanggung korban-korban tersebut, terutama yang meninggal, dan satu lagi yang ada yang dia mencari nafkah. Seharusnya dia bisa mencari nafkah karena kelalaian dia tadi, yang ada yang cacat, kakinya patah atau putus gara-gara kelalaian dia tadi, sehingga istri dan anaknya terancam. Karena tidak ada tulang punggungnya tadi sudah tidak bisa apa-apa karena kelalaian sang supir tadi. Dan gini Bang, selain korban ya, korban luka-luka dan meninggal dunia, kira-kira seperti yang kejadian waktu lalu itu ada anak artis yang menabrak pengemudi jalan dan meninggal dunia, dan dia tidak dijerat hukum karena memang selain di bawah umur juga sang ayah ya, yang musisi yang pada saat itu ya, itu juga bertanggung jawab Bang untuk menafkahi anak-anaknya dan hingga sampai saat ini, itu sepengetahuan saya.
Dan apakah dengan cara seperti itu, ya, maka dia tidak apa ibaratnya lepas dosa atas pertanggungjawaban dia di akhirat, dan terhapuslah dosa anaknya juga, Bang. Karena orang tuanya bertanggung jawab kepada si korban-korban anak-anak yang kecelakaan tadi, yang orang tuanya meninggal gitu. Menurut Abang gimana? Kalau itu memang betul, karena dia sudah bertanggung jawab kepada korban yang ditabrak oleh anaknya, memang agak terlepas lah dosanya tadi. Tapi dia punya ada dosa, dia juga sebagai dosa kecil tadi. Selain dia memberi izin kepada anaknya mengemudi mobil sendiri, sementara anak tadi masih di bawah umur. Dan ini juga perlu juga untuk pihak lalu lintas. Kalau harus lebih memperhatikan setiap orang yang mengemudi mobil atau sepeda motor. Jadi kalau misalkan tadi ya permasalahan orang tua yang mampu kemudian menanggung-jawabi anak-anak atau keluarganya yang ditinggalkan gara-gara kelalaian tadi. Untuk kasus yang di Balikpapan ini, Bang, kita kan nggak bisa bilang ini yang sopir ini mampu, katakan ya kan. Artinya setelah kejadian ini mungkin dia di penjara, ya udah gitu. Jadi yang korban meninggal tadi kemudian mempunyai anak dan tanggungan, ya udah. Mungkin ada asuransi kecelakaan ya kan, seberapa lah kan gitu kan. Nah, jadi kan yang disayangkan gitu, apakah memang Abang merasa bahwasanya si supir ini udah sadar gitu bahwasanya ini kendaraan kurang sehat atau gimana gitu, Bang? Kira-kira gitu? Itu sebenarnya itu pelajaran buat dia dan para supir lain. Karena namanya alat atau kendaraan, kalau di tiap kali kita pakai beroperasi pasti makin habis. Contoh seperti ban makin lama menipis. Rem pun gitu juga. Makanya dia tidak boleh teledor. Sebelum dia berangkat beraktivitas, cek semua kendaraan yang dibawanya. Karena yang dibawanya tadi juga bebannya berat. Tapi menurut Abang kalau kejadian seperti ini kan emang kayak mana ya, Bang? Kita udah pakai nih safety seperti helm dan kendaraan-kendaraan dengan surat-surat yang lengkap, tapi ada aja naas seperti itu. Apakah memang itu udah dibilang takdir, Bang? Nah, kalau itu kita sudah safety apa semua juga hati-hati, tapi kejadian juga, berarti itu memang udah takdir dari Allah Yang Maha Kuasa Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau udah takdir, bisa kita hindari. Karena kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Matinya kita di mana dan kapan itu rahasia yang Maha Kuasa. Rahasia yang Maha Kuasa. Oke. Jadi memang di belakang Bang Budi ini memang teman-teman, ini adalah tempat kejadian yang hampir sama dengan yang di Balikpapan, di mana di lampu merah ini menjadi saksi bisu. 3 orang tewas terlindas daripada mobil Puso yang membawa eskavator atau alat berat dengan dalih katanya rem blong seperti itu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi tuh yang seperti itu ya kan, Bang. Terus kasihan dong orang tuh para korban ini, apalagi kalau memiliki tanggungan gitu loh. Tapi walaupun dia dihukum 6 tahun, mobil yang kejadian di Balikpapan, umur dia 6 tahun, dia nggak sanggup menafkahnya. Mereka memaklumnya ada selamat. Itu untuk dunia. Tapi kalau yang untuk di akhirat, itu betul-betul harus dipertanggungjawabkan nanti di sana. Ya, menurut Abang apa sih yang harus dilakukan sama pihak keluarga yang ditinggalkan, Bang? Tentunya belum menerima dong, untuk saat ini belum menerima. Nah, untuk kedepannya apa sih yang harus dilakukan sama keluarga gitu, Bang? Mengikhlaskan atau kalau pihak keluarga kalau harus melihat kondisi sang supir dan melihat kehidupannya, kalau dia hidupannya hanya pas-pasan, ya mau tak mau dia harus mengikhlaskannya ke pergian keluarganya tadi.
agar juga keluarga korban tadi bisa tenang di sana. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk Bang Budi yang sudah menjelaskan ya tentang kejadian kecelakaan yang melibatkan truk kontainer dan para pengemudi mobil dan sepeda motor di Balikpapan, dan kejadian di belakang kita 5 tahun yang lalu dengan melibatkan pengendara motor 3 tewas, gitu ya. Betul. Mungkin ini buat pelajaran bagi pengemudi truk-truk yang membawa muatan besar, selalu berhati-hati. Ya, dan juga untuk sepeda motor juga upayakan jangan menyalip di depan truk besar, karena truk besar ini dia kalau truk udah kencang dia tidak bisa ngerem langsung mendadak, karena dia apalagi dia bawa muatan. Iya. Itu dia begitu ngerem, muatannya ini nyorong ke depan. Makanya itu sering kejadian. Iya, benar-benar. Ya udah, begitu aja dari Bang Budi dan Mas Denny. Kita selalu berdoa untuk keselamatan kita dalam berkendara ya, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya dan Mas Budi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.